demonstrasi untuk website UMKM Express. Yang pertama, akan tampak tampilan login seperti ini. Nah, di sini kita masukkan username berupa email dan password yang sudah kita punya. Lalu kita klik login, maka akan muncul tampilan dashboard seperti ini. Nah, adapun dashboard ini merupakan ringkasan dari data-data pengiriman yang telah kita lakukan. Nah, adapun website ini juga mendukung fitur untuk dark mode seperti ini. Lalu ketika klik ini, maka akan muncul seperti ini kalau dia itu super admin. Nah, lalu untuk menu shipment management adalah menu yang dibuat untuk melakukan manajemen dari pengiriman barang. Nah, di sini kita bisa melihat pengiriman barang itu berdasarkan statusnya. Ini, nah seperti ini berarti pesanan ini ada di proses di warehouse, lalu ada pesanan di pick up seperti ini. Nah, kita juga bisa mencari berdasarkan, kita hapus dulu ya. Nah, berdasarkan data yang kita ingin cari di sini. Lalu kita juga bisa menambahkan pengiriman baru dengan klik tombol ini. Nah, di sini kita pertama-tama menambah data pengirim. Misal namanya seperti ini. Nah, lalu kita masukkan ini sebenarnya bisa dimasukkan manual ya, teman-teman. Salah namanya lalu kita masukkan nomornya misal 87123344. Lalu misal kita masukkan alamatnya, alamat lengkap Jalan Margo Jodoh nomor 19 misal. Kita masukkan data provinsi, lalu data kota, misal kita juga bisa memasukkan kode pos, ini opsional, tapi kita isi saja. Nah, akan muncul petanya itu, lalu kita simpan. Nah, kita tuh bisa mencari data pengiriman tadi dengan memasukkan misal nomor teleponnya. Misal tadi nomor telepon yang tadi itu, nah ini. Lalu kita juga bisa membuat daftar penerima baru. Misal namanya itu kita masukkan nomornya. Misal Jalan seperti tadi, kita juga memasukkan untuk data provinsi, data nah, bisa simpan. Misal kita masukkan lagi, kita bisa memilih ekspedisi, lalu kita melakukan metode pembayaran. Untuk saat ini baru bisa lewat bank. Lalu kita masukkan nih, misal kayak barang yang ingin dikirim itu apa. Di sini saya ingin mengirim 8 pieces baju dengan total 1 kg. Lalu untuk dimensinya kurang lebih ini kita kira-kira sesuai dengan paket kita. Lalu kita buat pengiriman. Dan kita iakan. Oh iya, ternyata di sini belum tersedia. Mungkin saya mengganti dengan alamat
yang sama-sama Malang. Nah, jadi untuk saat ini pengiriman kita terbatas di Malang dan Kota Surabaya saja. Jadi tadi itu kenapa tidak bisa karena tadi itu di Batu. Nah, di sini kita juga bisa melihat rincian pengiriman dari informasi kurir yang menerima, lalu informasi paket, tracker yang di paketnya ada di mana, serta ini adalah peta dari titik ke titiknya berdasarkan Google Maps. Lalu kita juga bisa update status, misal pesanannya di pick up gitu. Kita bisa lakukan update status lewat sini atau nanti kurirnya. Jadi sebenarnya update status ini dilakukan oleh kurir ketika menerima barangnya, tapi kita selaku admin juga memiliki wewenang untuk mengupdate status begitu. Lalu ada data barang ini akan menampilkan data barang yang ada dalam pesanan tersebut. Lalu ada payment. Payment ini merupakan data pembayaran yang, nah ini ada payment management itu adalah apa ya, jenis pembayaran apa saja yang disediakan oleh layanan kita. Untuk saat ini kita ada tunai dan Reakbank. Nah itu sama, kita juga bisa menambahkan metode pembayaran, terus seperti kurang lebih kita isi formnya. Lalu untuk yang payment ini tuh merupakan data pembayaran dari pengirimannya itu tadi. Lalu ada ekspedisi. Di sini tuh ada manajemen ekspedisi. Jadi kita bisa mengatur ekspedisi mana saja sih yang memiliki hubungan dengan kita. Nah, kita tuh juga bisa menambahkan ekspedisi dengan kita tinggal menambahkan di form ini ketika kita mengklik button tambah ekspedisi. Di sini ada nama ekspedisi, deskripsinya ini opsional, lalu ada jenis harga. Harganya ini bisa per kilometer atau harga tetap, seperti itu. Lalu ada data tarif khusus, jadi ini merupakan tarif khusus pengiriman dengan alamat-alamat ini itu dikenakan tarif khusus di luar dari tarif yang ekspedisi tadi. Kita juga bisa menambahkan tarif khusus seperti ini dengan menambahkan berdasarkan kecamatan. Lalu kita juga bisa melakukan kayak edit dan hapus seperti biasa. Lalu ada pemetaan wilayah. Pemetaan wilayah itu atau klaster di mana merupakan daerah cakupan kerja kurir tersebut. Jadi untuk saat ini kita sudah memiliki beberapa klaster, tapi terbatas di klaster Malang dan Surabaya. Jadi untuk Surabaya sendiri itu ada Surabaya Timur 1, 2, dan 3, serta Surabaya Utara 1, 2, dan 4. Nah, jadi ketika melakukan pengiriman di klaster ini akan dikenakan tarif yang seperti ini. Lalu ada Courier Management. Courier Management merupakan suatu laman untuk memanajemen kurir-kurir yang bekerja dengan kita. Nah, di sini kita bisa melihat kurir apa saja sih yang bekerja di kita. Lalu ini ada yang belum ada klasternya. Nah, kita bisa nambahin klasternya. Jadi kira-kira kurir itu mau ditempatkan di klaster yang mana. Misal kita pilih Surabaya Timur 1, simpan. Berarti nanti ketika ada pengiriman di wilayah Surabaya Timur 1, maka kurir Joko akan terassign di pengiriman tersebut. Kita juga bisa menambahkan data kurir seperti ini. Kita masukkan namanya, nomor WhatsApp, NIK, dan sebagainya. Sebenarnya untuk tambah kurir ini bisa dilakukan oleh kurirnya secara mandiri pada aplikasi mobile UMKM Express yang merupakan aplikasi yang menjadi bantuan untuk kurir dalam tracking paket. Jadi kalau misalkan UMKM Express yang website ini khusus untuk admin, sedangkan UMKM Express yang mobile apps merupakan aplikasi untuk kurirnya. Lalu ada transaksi saldo. Transaksi saldo ini merupakan gaji kurir per pengiriman itu. Nah, misal kita ingin bayar kurir yang sudah bekerja di kita. Misal kita tambahkan 7.000, simpan. Nah, ini sebenarnya untuk
ruang ini akan secara otomatis muncul ketika kurir itu melakukan pesanan, tapi kita melakukan percobaan ketika untuk sisi adminnya. Nah, ketika kurir selesai melakukan pengiriman, maka akan muncul pengiriman seperti ini yang menunggu pembayaran. Dan di sini admin itu tugasnya untuk memverifikasi pembayarannya. Nah, di sini kita bisa mengupdate status, memastikan, lalu kita lunas. Ketika lunas, maka saldo tersebut akan langsung masuk ke, wallet kurirnya. Lalu ada user management, yang merupakan user-user apa saja yang, terdaftar di sistem kita. Nah, ini secara general semuanya, ada yang pengirim, khusus pengirim, jadi kira-kira pengirim yang terdata di kita itu ada siapa saja, lalu ada list penerima. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian dari demonstrasi yang dapat saya lakukan. Bila ada salah kata maupun perbuatan harap dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.